Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan pemateri sebelumnya tentang jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, jadi selain ada komunikasi verbal, juga ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Antara lain yang pertama, ekspresi wajah. Contoh misalnya senyuman atau ekspresi cemberut itu bisa memberikan informasi terhadap lawan bicara yang diajak berkomunikasi. Yang kedua ada tatapan. Dari cara menatap, melihat, atau bahkan berkedip itu bisa memberikan informasi terhadap lawan bicara. Contoh misalnya orang yang sedang berbohong itu biasanya tidak bisa mempertahankan kontak mata lebih lama saat berbicara. Kemudian yang ketiga ada gestur atau gerakan tubuh. Contoh misalnya menunjuk, melambaikan tangan, itu memberikan informasi tersendiri saat berkomunikasi. Kemudian yang keempat ada sentuhan. Nah, sentuhan ini paling menonjol. Contoh misalnya berjabat tangan atau menepuk bahu, itu merupakan contoh dari jenis komunikasi nonverbal. Yang kelima kemudian ada penampilan. Dari cara berbusana, pilihan gaya rambut, hingga warna yang dikenakan, itu masuk ke dalam komunikasi nonverbal. Yang keenam ada paralinguistik. Apa itu paralinguistik? Paralinguistik adalah aspek yang ada di saat seseorang berbicara, baik dari volume atau nada atau kecepatannya. Contoh misalnya orang yang berbicara dengan volume tinggi atau nada tinggi itu biasanya dia sangat emosional atau marah. Yang ketujuh ada proksemik. Proksemik ini mengacu pada jarak dan tempat saat melaksanakan interaksi. Biasanya di jarak kurang dari 1 meter itu dilakukan dengan keluarga, teman dekat, atau pasangan hidup ya, untuk melakukan interaksi. Yang kedelapan ada kronemik. Nah, jadi kronemik ini mengacu pada waktu komunikasi. Contoh misalnya ketika mahasiswa sedang belajar, kemudian waktunya terasa lebih lambat atau lebih lama, itu menunjukkan suasana yang membosankan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 ada artifak. Nah, artifak ini menggunakan gambar ya, atau memasang gambar untuk berkomunikasi secara nonverbal di sosial media. Contoh misalnya memasang foto profil atau mengunggah gambar di sosial media. Itu bisa memberikan informasi tersendiri bagi orang yang melihatnya. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.